Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak pemilik Yayasan Tahfiz Nur Hasanah sekaligus Sohibul Bait, yaitu Bapak Haji Sarno Hidayat. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya berdiri saja. Yang saya hormati Ustaz Kiai Haji Husanuddin dari Villa Garing Harapan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tahfiz Nur Hasanah Ibu Hajah Muslihatun. Yang saya hormati para guru, para ustadz dan ustazah Yayasan Tahfiz Nur Hasanah, serta yang saya hormati juga para wali santri, para ibu-ibu dan anak-anak yang semua hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini kita disampaikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat silaturahmi. Di hari ini kita memperingati hari Idul Yatama. Puji dan syukur kita agungkan kepada baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya yang hadir di sini dan keluarga besarnya akan mendapat syafaatnya hingga di yaumil akhir. Semuanya kita akan berkumpul kembali, insya Allah di surga karena ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak hadir semua ya, banyak yang dipanggilkan Ustaz. Hari ini sebenarnya saya tadi mau kasih tema apa ya? Apa yang bilang pada masalah hari raya anak yatim. Tapi karena ada ustazah, saya jadi nggak jadi. Karena lebih pintar para ustaz dan ustazah di sini. Jadi saya hanya seorang yang fakir ilmu tentang agama. Untuk itu saya akan tidak akan menghasilkan tema anak yatim karena takut banyak salah khilafnya. Lebih baik saya cerita diri sendiri, realita yang saya alami hingga saya bisa berdiri saat ini, masih disampaikan kesehatan dan rezeki tanpa yang diduga-duga dari manapun jalannya, karena semuanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekilas itu pembukaan aja. Kenapa kok di tradisi Islam ada Idul Yatam atau Idul Yatama? Karena kita mengikuti jejak atau Kanjeng Rasulullah, di mana beliau sangat menyayangi anak-anak yatim. Di mana pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, beliau menganjurkan kepada para sahabatnya untuk menyenangkan para yatim dari zaman dulu hingga saat ini. Ya, mungkin sekarang info seperti itu ya. Saya nggak begitu paham semuanya tentang masalah anak yatim. Yang jelas, ketika kita ingin membahagiakan anak yatim, disitulah rasa kedekatan kita terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, para hadirin semua di sini, saya akan menceritakan. Dulu saya dan mantan pacar saya itu sama-sama dari nol. Semua perjuangan kita awali dengan penuh kesabaran, penuh ketekatan, hingga kadang kita harus benar-benar faktor tidak melihat waktu siang atau malam,
hanya satu tujuan, meraih impian kita, meraih cita-cita kita karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menikah dengan beliau tahun 2003. Semuanya berawal dari nol dan bahkan ada modal dari utang operasi ya. Itu beliau dan saya. Kita ngontrak terus berjalan beberapa tahun, tetap kita yakin. Dan keyakinan saya selalu berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu berkeyakinan saya dan istri adalah orang yang selalu beruntung di dunia, kelak akan diuntungkan juga sampai di akhirat. Jadi saya tidak pernah berburuk sangka dengan apapun yang terjadi dengan keluarga kita. Selalu husnuzon terus. Tetapi kita sudah husnuzon, jalan dikasih, menurut saya dan istri katanya kurang cepat. Apalagi ini kita yang harus perbaiki. Jalan untuk meraih rezeki, konsep untuk meraih rezeki, semua sudah dikasih, tapi kok jalannya lambat. Istilahnya kalau kata zaman sekarang yang lagi viral, kurang satset gitu ya. Nah, kita bingung ini ada apa? Kita sudah dikasih konsep untuk meraih rezeki, kita sudah menjalankan, tapi kok masih lambat. Akhirnya saya dan istri bersepakat, ayo kita ubah mindset. Mindset yang paling pertama dan saya ingatkan sekarang, mencintai, membahagiakan orang tua. Ini konsep saya dan istri yang sepakat dirubah untuk mengejar cita-cita biar cepat diwujudkan karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menerapkan konsep mencintai orang tua, membahagiakan orang tua, mencukupi apa kebutuhan orang tua, tentunya sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Mulai bertambah kecepatannya. Istilahnya sepeda motor kan dia jalan 20 jadi 25. Ini apalagi kita pengen kebut, biar cepat apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan, biar cepat diwujudkan oleh Allah karena ridhonya. Tambah lagi, istri tambah sayang. Istri tambah sayang ya, jangan ditambah istrinya ya. Cukup kita ditambah sayang ke istrinya, jangan ditambah istrinya. Insya Allah nambah lagi kecepatannya. Orang tua disayang, istri tambah disayang, tentunya kecepatan alhamdulillah bertambah lagi, tambah lebih lagi. Ya. Itulah yang kami lakukan terus-menerus. Walaupun rumah tangga yang sakinah mawaddah pasti ada perselisihan. Ya pasti ya Bu kan. Ada nggak rumah tangga yang tidak pernah berselisih paham? Selalu berguru soalnya. Ya, saya berguru soalnya. Walaupun rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, pasti akan ada kembang-kembang kehidupan dalam rumah tangga. Nah, disinilah kita rubah konsep lagi, menambah konsep lagi. Sayangi kedua orang tua, sayangi istri, dan kita mengurangi perdebatan dengan keluarga. Yang tadinya awalnya salah paham, terlihat dari A sampai Z, dari 0 sampai 9 kita kurangi. Tadinya A sampai Z cukup A sampai E saja. Tadinya 0 sampai 9 cukup 0 sampai 5 saja. Selanjutnya duduk bareng, ngopi bareng. Alhasil perselisihan selesai dengan akhir kesepakatan ketawa ketiwi lagi. Di situ juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian atau limpahan rezeki terhadap kita. Ya. Jadi jangan ada masalah kecil dibesar-besarkan, tapi yang benar besar dikecil-kecilkan. Ini mohon maaf saya bukannya menggurui para ibu-ibu ya di sini atau bapak-bapak, kami belum masih banyak yang lebih 10 dari kita. Jadi bukan menggurui, tapi saya pengennya sama-sama belajar bareng. Ketika kita sudah menambah konsep perdebatan kita hilangkan, masih kita kurang puas lagi. Apa sih agar cita-cita kita cepat dikabulkan? Kita membuka usaha warung kecil-kecilan dulu waktu masih di rumah lama. Kita pengen ada orang ngaji di rumah,
bagaimana caranya. Sampai istri saya dulu, ayo anak-anak yang ngaji di rumah dikasih permen. Masih ingat nggak Bu Haji? Ya. Anak-anak kalau ngaji ke rumah kita kasih permen satu setiap habis maghrib kita ngaji, kita kasih permen. Alhamdulillah ada berjalan ngaji. Namun kembali lagi kita harus terus bekerja untuk mengejar impian kita. Dalam Islam sering dijelaskan orang Islam kenapa harus kaya. Dari situlah konsep saya atau untuk menambah konsep saya harus membuka usaha. Terjadilah namanya usaha kita yang pertama, CV Bina Manunggal Sejati. Dari situ kita udah mulai merasa bisa bermanfaat untuk orang banyak walaupun sedikit-sedikit. Mulai bisa kita mengumpulkan orang-orang untuk bekerja dari mulai 5 sampai 100 orang kurang lebih seperti itu. Setelah kita merasa banyak bisa membantu, kita masih kurang lagi bagaimana kita bisa lebih bermanfaat orang banyak. Akhirnya kita berikan PT Tridaya Mandiri Teknik. Kita masih pengen lebih bermanfaat lagi. Kelak kita mudah-mudahan ketika hidup bisa bermanfaat untuk orang banyak. Harapan saya, doa saya dan istri keluarga berharap sekali mudah-mudahan dikurangi hisabnya atau diringankan hisabnya. Syukur alhamdulillah bisa dihilangkan hisabnya. Ya. Itu kenapa kami keluarga selalu ingin hidup bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sampai akhirnya kita membuka Yayasan Tahfiz Nur Hasanah. Mohon maaf semua yang di sini ya. Yayasan Tahfiz Nur Hasanah sampai saat ini alhamdulillah kita murid sudah sampai berapa tadi? 418 atau 80? 408 ya. Selain 408 kita meneliti dari nol juga. Kita di sini mohon maaf tidak berorientasi dengan materi atau mencari keuntungan dari yayasan tahun ini. Alhamdulillah kita setiap bulan masih bisa mewakafkan untuk subsidi yayasan tahun ini. Karena tujuan utama kita adalah merubah generasi milenial agar menjadi generasi yang Qurani. Harapan kita para santri di sini bisa menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran. Sedikit kita bisa kita amalkan, sedikit kita bisa kita amalkan. Jangan sampai menunggu banyak baru diamalkan. Nah, karena belum tentu menunggu banyak kita masih umur panjang. Sedapat mungkin, sekecil apapun ilmu yang ada kita, sesegera mungkin diamalkan. Jangan menunggu banyak baru diamalkan. Contoh, kayak kita pengen sodako, jangan menunggu kaya baru sodako. Tapi untuk menjadi kaya kita harus banyak sodako. Disinilah kadang masih banyak orang-orang yang suka masih salah paham. Bagaimana saya mau sodako, saya belum kaya. Saya dan istri sudah mempraktekkan Bu, ya. Saya dan istri dari nol. Kita mempraktekkan sodako itu tidak menunggu kaya, tapi saya mempraktekkan banyakin sodako untuk menjadi kaya. Alhamdulillah, menurut saya pribadi dan istri saya sudah kaya. Kenapa? Karena kaya identik dengan bahagia. Ya, bahagia itu tidak harus hartanya banyak. Kebahagiaan satu terpusat yang paling inti adalah rasa bersyukur. Ketika kita dalam keadaan apapun bersyukur, disitulah rasa titik kebahagiaan kita. Bagaimana kita caranya bisa bersyukur? Pak, Bu, satu, jangan melihat kejayaan atau jangan melihat keberhasilan orang lain. Jangan melihat harta orang yang lebih banyak, tapi kita lihat cukup ke diri kita. Oh ya, saya sudah mencapai hasil seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah sampai seperti ini. Mudah-mudahan karena ridho saya akan terus tambahkan. Alhamdulillah ya Allah,
saya bersyukur saya bisa seperti ini. Tapi ketika kita melihat samping kanan kiri kita yang lebih maju, niscaya kita tidak akan pernah bersyukur dan tidak akan pernah bahagia. Ketika rasa syukur kita dicabut atau hilang, pasti akan timbul rasa iri, rasa dengki. Ketika rasa iri dan dengki sudah menyelimuti hati kita, kemana-mana jadi sumber penyakit. Di mana sumber penyakit itu adalah sumber penyakit di hati kita. Ketika hati sudah sakit, walau buswal, kesehatan pun pasti akan menurun dan akhirnya akan ketemu dengan malaikat. Malaikat siapa Bu? Nah, makanya kita harus selalu bersyukur. Jangan melihat orang yang lebih tinggi, kita lihat hasil apa yang kita capai. Kita hasil mencapai, oh iya, alhamdulillah saya sampai segini. Masih banyak ada yang di bawah saya. Tapi kalau kita melihat rekan kita lebih tinggi terus, saya yakin 10.000% pasti rasa syukur itu akan hilang. Karena adanya iri dan iri terus. Ayo, ya semua yang ada di sini. Bukan saya menggurui, bukan saya mengajarin. Kita belajar bareng-bareng mulai saat ini dan ke depan. Tanamkan rasa syukur dari sekecil apapun, baik rezeki sekecil apapun sampai seberapapun, kita harus selalu bersyukur. Dengan bersyukur itu, insya Allah akan mencurahkan apa yang kita inginkan. Allah akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Tentunya ketika Allah sudah mewujudkan, harapan kita hanya satu yang lain, mendapatkan ridho. Percuma kita hasil banyak kalau tidak ridhonya Allah. Berarti sama aja banyak tidak ada hasilnya, akan habis-habis juga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang di sini, saya di sini bukan menggurui, saya hanya cerita tentang filosofi atau kehidupan saya dan istri, di mana kita mulai dari nol. Kita modalnya satu, husnudzon terhadap Allah, yang kedua syukur terhadap apa yang kita harapkan. Insya Allah hasilnya akan sesuai yang kita inginkan karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mohon maaf yang punya anak-anak yatim atau yatim piatu ya. Ibu semua harus bersabar. Biasanya anak yatim dan yatim piatu itu lebih sering mengajarkan untuk praktek ilmu sabar kita. Ya, paham ya semua ya. Disitulah letak kuncinya, ibu-ibu harus punya ilmu sabar. Sabar, syukur. Udah, insya Allah semua rezeki akan dilimpahkan ke kita. Gak tahu entah dari jalannya, tanpa yang kita sangka-sangka. Pasti akan mengalir terus. Insya Allah kebahagiaan akan kita capai. Mungkin sampai di sini saya tidak membuka pertanyaan. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini, khususnya dan keluarga besarnya, yang ikut merayakan atau ikut membahagiakan anak yatim, akan selalu disampaikan rezeki yang halal, barokah, melimpah selama dunia akhirat, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.